Saudara-saudara sekalian, selamat datang pada sebuah acara pakar bicara, expert talk ya. Pada episode pertama ini kita akan berbincang tentang sebuah topik yang saya pikir sangat menarik ya. Wacana tentang ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan kebudayaan. Lebih spesifik tentang isu-isu kemanusiaan yang menghela perkembangan sains ya, humanities to full sciences ya, development, sorry. Jadi kita akan berbicara soal itu dan saya pastikan ini adalah persoalan menarik ya di dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi, juga pada problem-problem kemanusiaan di sisi yang lain. Nah, untuk itu di studio telah hadir seorang pakar ilmu pengetahuan sekaligus juga seorang budayawan, saya pikir, Prof. Iwan Pranoto, Guru Besar Matematika ITB dan juga pemikir pendidikan, kebudayaan, dan secara umum juga beliau concern terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Mas Iwan, selamat datang di studio. Terima kasih atas undangannya. Ya, terima kasih Mas sudah menyempatkan waktu ya, kesempatan pada acara ini di sela-sela kesibukan Mas Iwan tentu saja. Nah Mas, sebagaimana kita ketahui dan sering juga Mas Iwan bicarakan tentang relasi antara ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi ya, di sisi yang lain ada kemanusiaan, kebudayaan, juga di tengah-tengah itu juga ada teknologi. Bagaimana Mas Iwan melihat perkara ini? Iya, kita mulai dari mengingat lagi, kita mundur pada masa keemasan sains yang masih kita rasakan sampai hari ini, yaitu yang kita sebut sebagai Golden Age of Science, sering disebut Golden Age of Science, di mana sains itu yang menjadi pelopornya di depan dan kemudian teknologi di belakangnya dan nanti yang lainnya apa di belakang. Nah, khususnya dari situ kita punya definisi teknologi, oleh karena itu oleh Ensiklopedia Britannica itu diartikan sebagai penerapan sains. Ya. Artinya apa? Dari situ mengatakan bahwa teknologi itu ada setelah sains melakukan terobosan, gitu ya. Nah, kemungkinan itu penyebabnya kita di ITB juga menyebutnya selalu sains, teknologi, seni, kemanusiaan, ya. Dan kemanusiaan ada di paling belakang. Gitu. Entah itu sengaja atau tidak, tetapi itu kenyataannya. Kemudian di tahun 70-an para birokrat kita juga menggunakan istilah IPTEX, ya, ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Di situ kita lihat lagi gitu ya. Memang kemungkinan tatanan pengetahuan ilmiah yang dibangun saat masa keemasan sains itu sepertinya itu merasuk ke kita, gitu ya. Bagi beberapa orang mungkin melihat itu masalah kebetulan saja, mungkin masalah penamaan saja supaya singkatannya enak, gitu ya. Tetapi bagi beberapa dari kita yang sudah agak peka sedikit gitu, kita lihat tidak sesederhana itu. Penamaan itu, urutan itu ternyata punya konsekuensi yang signifikan, sangat signifikan. Kita lihat, jadi khususnya seandainya kita lihat sekarang, pada saat ada mobil driverless mobil itu atau mobil tanpa awak, itu seandainya dia mengalami kecelakaan dan mencelakakan manusia,
siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus dibawa ke pengadilan? Itu pertanyaan hukum, ilmu kemanusiaan harus menjawab itu. Penumpangnya, pembuat mobilnya, atau perancang algoritmanya di situ. Atau masalah yang lebih pelik lagi, misalnya cloning, teknologi cloning. Nah, kalau melihat teknologi-teknologi seperti itu, yang tentunya menciptakan banyak masalah di kehidupan yang terkait kemanusiaan, pertanyaannya, ilmu kemanusiaan saat itu baru dipanggil. Saat itu dibutuhkan, gitu ya. Itu yang saya bilang seperti tukang cuci piring. Setelah pesta, tidak sadar bahwa pesta ini akan menghasilkan tumpukan piring kotor. Jadi pencipta teknologi dengan sains alam itu tidak sadar bahwa ciptaannya itu akan menimbulkan masalah kemanusiaan. Baru setelah masalah itu timbul, baru kita panggil, tolong dibereskan, tolong dibersihkan urusan ini. Jadi di situ masuk. Nah, jadi kita melihat kenyataannya hari ini seperti itu. Akibatnya ilmu kemanusiaan juga bekerjanya itu mengomentari, mengkritisi teknologi. Dia tidak pernah mengatakan kehidupan masa depan seperti apa yang kami angankan. Jadi seandainya kita dengan semangat pasca modern gitu ya, kita bertanya bagaimana kalau kita balik gitu ya. Bagaimana kalau tatanan pengetahuan itu tidak hanya yang ada di masa keemasan sains. Bahwa itu berfaedah, kita tidak pernah menyangkal. Buktinya kita hidup seperti sekarang, syarat dengan sains dan teknologi, itu bukti keberhasilan tata pengetahuan yang seperti itu. Sains menggela di depan gitu ya. Kemanusiaan itu ada di belakang. Nah, jika kita berani mencoba alternatifnya, bahkan kita membalik gitu, kita letakkan ilmu kemanusiaan ada di depan, dia sekarang kita tanya, kita tantang untuk menjawab kehidupan seperti apa yang kita butuhkan, yang kita angankan ke depan, kemanusiaan seperti apa yang kita angankan ke depan, baru kemudian teknologi memikirkan apa piranti-piranti yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan seperti itu. Nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dengan teknologi seperti apa bisa diciptakan. Misalnya masalah demokrasi. Bagaimana teknologi membantu untuk mewujudkan demokrasi. Baru dari sana, sebenarnya dari ilmu kemanusiaan tadi, seni seharusnya membantu untuk menyajikan, merepresentasikan dalam berbagai moda dia untuk menciptakan kehidupan ke depan seperti ini. Kemudian teknologi tadi untuk membantu untuk memikirkan itu, dan sains yang mencarikan, membangun teori-teori untuk mewujudkan teknologi-teknologi seperti itu. Jadi ini ada skema yang berbeda gitu ya. Sekali lagi,
ini tidak mengatakan bahwa yang lama itu salah. Ya. Tidak. Ya. Kita hanya mengatakan ada alternatifnya. Oke. Ya.